Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Rafa Andini. Jadi saya akan menjelaskan tentang kinetika dan order reaksi. Jadi di sini ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi. Jadi yang pertama itu nomor 1, sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6, konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Jadi yang diketahui di sini dia konsentrasi awalnya yaitu 325 mg per 5 ml. Itu dia sama dengan dijadiin gram jadi 6,5 gram per 100 ml. Lalu di sini ada kelarutannya itu dia ada 0,33 gram per 100 ml. K1-nya ada 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Yang ditanya itu dia ada T90 karena di sini dia mintanya menjadi 90%. Lalu ini ada rumusnya K0 itu adalah K1 dikali kelarutan. Jadi K1-nya itu dia 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik dikali kelarutannya itu ada 0,33 per 100 ml. Jadi dikali itu sama dengan 1,485 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml detik. Lalu ada rumus T90 itu dia rumusnya 0,10 dikali CO per K0. Lalu di sini ada rumus T90 itu dia 0,10 dikali C0 per K0. Jadi 0,10 dikali C0-nya itu 6,5 gram per 100 ml per K0-nya itu dia 1,485 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml detik. Lalu didapatkan hasil 4,3 kali 10 pangkat 5 detik per 86.400 detik. Lalu dijadiin hari jadi 5 hari. Terus di sini ada nomor 2, dia suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Jadi ini diketahui C0-nya itu 11,5 mg per mili. Terus CT-nya itu dia 7,4 mg per mili. Lalu T-nya itu dia 1 tahun. Di sini yang ditanya itu dia T setengah dan umur simpan. Yang pertama-tama itu dia dicari K. Itu rumusnya K sama dengan 2,303 per T dikali log C0 per CT. K sama dengan 2,303 per 1 tahun dikali log 11,5 mg per mili per 7,4 mg per mili. Lalu didapatkan hasil 2,303 tahun dikali log 1,554. Terus K sama dengan 2,303 tahun dikali 0,191. Itu hasilnya 0,44 tahun. Lalu T setengah itu dia rumusnya 0,693 per K. Jadi 0,693 per 0,44 tahun itu hasilnya 1,575 tahun. Lalu di sini ada nomor 3, laju penguraian 0,056 mZx diketahui sebagai berikut. Waktunya
itu dalam jam, kadar tertinggal itu M. 0,5 itu kadar tertinggalnya 0,0552, waktu jamnya itu 2 jam 0,0531, 3 jam 0,0518, 6 jam 0,0502, 8 jam 0,0478, 10 jam 0,0431, 12 jam 0,0409. Tentukanlah orde reaksinya berdasarkan metode grafik. Jika dari soal di atas, kadar awal 0,056 M, tentukan orde reaksinya berdasarkan metode substitusi. Lalu di sini ada grafiknya. Jika plot dalam bentuk grafik sesuai persamaan pada tiap orde reaksi. Jika konsentrasi C diplot terhadap T dan didapat garis lurus, reaksi adalah orde 0. Jika log CT per ln CT diplot terhadap T dan didapat garis lurus, reaksi adalah orde 1. Jika 1 per CT diplot terhadap T dan didapat garis lurus, reaksi adalah orde 2. Lalu di sini ada tabel dia waktu dalam jam atau T, kadar tertinggal M atau CT. Terus di sini ada orde 1. Kalau orde 1 itu dia kalau mau nyari orde 1 ln CT. CT-nya tadi kan kadar tertinggal ya. Jadi ln 0,0552 itu hasilnya min 2,8968. Terus ada contoh lagi, ln 0,0531 hasilnya min 2,9356. Terus kalau kita mau nyari orde 2 itu rumusnya 1 per CT. Berarti 1 per 0,0552 hasilnya 18,1159. Lalu contohnya lagi 1 per 0,0531 itu hasilnya 18,8324. Terus pada grafik ini kita sudah mengetahui R kuadratnya. R kuadrat dari orde 0 itu 0,9613. R kuadrat orde 1 itu 0,9469. R kuadrat dari orde 2 itu 0,9303. Lalu R-nya juga udah diketahui, orde 0 itu 0,9804, orde 1 0,9728, orde 2 R-nya itu 0,9645. Jadi kita nyari orde yang paling mendekati dengan 1, yaitu orde 0. Lalu balik lagi ke soalnya. Ini kan tadi dia disuruh tentukan orde reaksi menggunakan metode substitusi. Jadi dia dari orde 0 dulu, itu rumusnya K sama dengan C0 dikurang CT per T. Jadi T 0,5 itu sama dengan 0,056 dikurang 0,0552 per 0,5. Jadi 0,5-nya itu dari T jam itu, lalu C0-nya itu dapat dari soal, dan dikurang CT-nya itu dia dapat dari kadar tertinggal. Jadi hasilnya 0,0016. T2 itu 0,056 dikurang 0,0531 per 2, hasilnya 0,00145. T3-nya itu 0,056 dikurang 0,0518 per 3, itu hasilnya 0,0014. Lalu lanjut ke orde 1, itu dia rumusnya K sama dengan ln CO dikurang, lanjut ke orde 1, itu rumusnya K sama dengan ln C0 dikurang ln CT per T. Jadi sama dengan min 2,8824 dikurang min 2,8967 sama dengan 0,028 sama dengan 0,03. Lalu min 2,8824 dikurang min 2,9355 per 2. Hasilnya
0,026 sama dengan 0,03. Lalu K sama dengan min 2,8824 dikurang min 2,9603 per 3, hasilnya 0,026 sama dengan 0,03. Lalu orde 2 itu rumusnya K sama dengan 1 per CT dikurang 1 per C0 per T. Lalu K sama dengan 18,1159 dikurang 17,8571 per 0,5. Hasilnya 0,51. K sama dengan 18,8323 dikurang 17,8571 per 2, hasilnya 1,95. K sama dengan 19,3050 dikurang 17,8571 per 3, itu hasilnya 2,89. Sekian penjelasan dari saya tentang kinetika dan orde reaksi. Apabila ada kekurangan saya minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.